Teganya suamiku yang seorang ustadz katanya pamit mau ceramah, namun justru menikah lagi. Episode 2, tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. 2 minggu telah berlalu. Kini aku tengah bersiap-siap untuk kembali ke kota. Keadaan ayah dan ibuku sudah sangat membaik. Bahkan mereka telah kembali pada aktivitas pekerjaannya masing-masing. Saat aku tengah sibuk merapikan hijab dan berbenah diri, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu, meski hari masih sangat pagi. Aku yang mendengarnya bergegas membuka pintu. Aku sangat terkejut saat melihat siapa tamu yang datang. Pak Rehan, Nasita, kok bisa tahu rumah orang tua ibu? Tanyaku heran menatap mereka bergantian. Sedangkan keduanya hanya tersenyum. Pak Rehan menerangkan bahwa sebelumnya ia telah bertanya mengenai rumahku dari adiknya. Akhirnya, setelah kupersilahkan mereka masuk, mereka kemudian duduk di kursi ruang tamu. Maaf Pak Rehan, rumah kami memang seperti ini. Ucapku seraya menyuguhkan 2 gelas teh hangat kepada mereka. Pak Rehan pun tersenyum kemudian meminum habis teh yang kusuguhkan itu. Terima kasih Bu, tehnya sangat cocok dengan hawa dingin di pagi ini. Rumah ini juga sangat nyaman sekali kok Bu. Selain suasananya yang sejuk, di sekitar rumah juga banyak sekali ditanami pohon rindang dan tanaman hias. Tentunya kami juga akan senang seandainya bisa tinggal di sini. Iya kan Nasita? Ucapnya sarkastik lalu meminta persetujuan kepada gadis kecil yang duduk di sampingnya. Sedangkan yang ditanya hanya mengacungkan sebuah jempolnya, karena tangan satunya tengah mengarahkan cangkir teh ke mulutnya. Terima kasih Pak, ucapku mendengar pujiannya. Mohon maaf, ada perlu apa ya Bapak dan Nasita pagi-pagi datang ke rumah saya? Apakah Bapak mau memesan kue lagi? Pria itu tersenyum manis. Kami kesini untuk menjemput ibu serta mengajak bersama-sama kembali ke kota. Kebetulan, kemarin kami tiba di sini untuk mengunjungi adik sepupunya Nasita. Dan saya ingat jika sebelumnya ibu pernah mengatakan akan kembali ke kota 2 minggu lagi. Jadi saya rasa ibu tidak keberatan bukan untuk ikut bersama dengan kami? Entah perasaan apa yang kini hinggap di hatiku. Terasa ada desiran halus yang mengalir begitu saja dalam dada ini. Apakah ibu bersedia? Pak Rehan mengulangi pertanyaannya, dikarenakan melihatku hanya terdiam. Baik Pak, saya bersedia untuk ikut serta dengan Bapak dan juga Nasita. Tapi, apakah hal tersebut tidak merepotkan Bapak? Tanyaku sungkan. Tidak Bu. Kami justru senang jika ibu bersedia pergi bersama kami. Iya kan sayang? Tanya Pak Rehan kepada Nasita. Yaps, betul sekali. Nasita sudah tidak sabar untuk bisa bersama dengan Bu Hasna. Ucap gadis kecil itu dengan girang. Oh iya Bu, bolehkah saya bertemu sekalian berpamitan dengan kedua orang tua ibu? Pinta Pak Rehan. Aku yang terkejut mendengar permintaannya, langsung masuk dan memanggil ayah dan ibuku untuk menemui mereka. Sungguh indah dan sangat sopan perangai pria ini. Ia begitu sangat santun dan menghargai kedua orang tuaku, serta sangat pandai mengambil hati mereka dalam sekejap. Mereka terlihat langsung menyukai Pak Rehan. Setelah berpamitan kepada semua keluarga, akhirnya kami memulai perjalanan menuju kota. Awalnya aku sangat grogi berada satu mobil dengannya. Apalagi saat beberapa menit perjalanan, Nasita meminta untuk bertukar posisi denganku. Meski awalnya dia duduk di samping ayahnya yang berada di depan kemudi. Namun dikarenakan mengantuk, akhirnya dia berada di jok belakang.
sedangkan aku kini berada di samping Pak Rehan. Suasana menjadi sangat hening kala Nasita sudah mulai memasuki alam mimpinya. Padahal saat perjalanan baru dimulai, dia sangat riang dan banyak bicara. Sungguh situasi yang sepi seperti ini sangat mendebarkan, karena di antara kami tidak ada yang saling bicara. Meskipun sesekali pandangan kami bertemu saat diam-diam Pak Rehan mencuri pandang ke arahku, sedangkan aku juga melihat ke arahnya. Sejak kapan Bu Hasna bercerai? Ucapnya memulai pembicaraan. Sudah hampir 5 bulan yang lalu, Pak. Oh, berarti saat Bu Hasna mulai mengajar di sekolah Nasita itu ya, Bu? Ucapnya kembali memberikan senyuman manis kepadaku, yang langsung kubalas dengan anggukan. Berarti selama ini Ibu tinggal di mana? Di asrama yayasan, Pak. Sambil mencari pekerjaan sampingan dan menemukan kontrakan yang cocok. Ujarku menjelaskan. Apakah Ibu bersedia menjadi guru les privatnya Nasita? Untuk waktunya, Ibu bebas memilih jam berapapun yang cocok, antara sore atau malam hari. Bagaimana, Bu, kira-kira? Tanyanya berharap. Baik, Pak. Saya pikirkan terlebih dahulu ya. Nanti secepatnya akan saya beri kabar keputusannya. Baik, Bu. Saya tunggu segera ya kepastiannya. Ucapnya sambil tersenyum. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 4 jam perjalanan, karena jarak yang ditempuh lumayan sangat jauh. Karena lelah, tidak terasa aku tertidur entah berapa lama. Yang jelas aku terbangun kala bahuku ditepuk halus oleh tangan Pak Rehan, karena tujuan kami telah berakhir. Keharuman tercium memenuhi indera penciumanku. Wangi maskulin yang sangat terasa. Pelan-pelan aku mengerjapkan mata, mencoba memulihkan kesadaran yang sempat hilang. Sungguh betapa terkejutnya aku kala mendapati kepalanya yang condong dan hampir menyandar pada bahu Pak Rehan yang duduk di sampingku. Aku sangat malu serta menjadi salah tingkah oleh kelakuanku sendiri karena tertidur. Dengan tersenyum malu, aku meminta maaf atas semua tingkah abstrak yang telah aku lakukan, meski dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan Pak Rehan langsung menjawab bahwa dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Setelah membenarkan posisi jilbabku, aku langsung pamit untuk turun dan berterima kasih kepada Pak Rehan atas tumpangan yang telah diberikannya. Sesaat sebelum keluar, sempat kulirik di bagian jok belakang. Ternyata Nasita masih tertidur dengan pulasnya. Selamat datang kembali, Hasna. Siapa pria yang mengantarmu itu? Sepertinya kalian sangat mesra, ujar seseorang kepadaku. Beberapa saat setelah mobil Pak Rehan melesat pergi. Mas Nizam? Ucapku terkejut saat mendapati bahwa Mas Nizam sudah berdiri di belakangku. Bahkan aku sama sekali tidak menyadari kedatangannya. Semua yang terlihat belum tentu itu merupakan hal yang sebenarnya. Aku dan Pak Rehan tidak memiliki hubungan apa-apa selain hubungan wali murid dan guru anaknya. Jawabku kemudian mulai melangkahkan kaki menuju asrama yayasan. Tidak kusangka, Mas Nizam mensejajari langkah ini serta merebut tas besar berisi pakaian yang tengah aku bawa dengan niat membantu. Apakah seorang guru juga harus satu mobil dengan orang tua siswa, bahkan melakukan perjalanan jauh di luar kepentingan sekolah? Mas Nizam tetap bersikukuh menghakimiku dengan pertanyaan-pertanyaannya. Langkahku terhenti, kemudian menatapnya sejenak. Mas, ada apa denganmu? Pak Rehan tadi hanya memberikan tumpangan kepadaku, karena kami berangkat dari kampung yang sama dan memiliki kota tujuan yang sama pula. Terangku, kemudian melanjutkan melangkah. Teriknya matahari siang, lelahnya tubuh ini ditambah pertanyaan Mas Nizam yang kurasa menyudutkan, membuat aku mudah tersulut emosi. Hasna, jika memang butuh bantuan, mengapa kamu tidak menghubungiku saja? Aku pasti dengan senang hati akan menjemputmu di kampung. Keningku berkerut mendengar penuturannya. Mas,
Mana mungkin aku bisa melakukan hal sejauh itu. Aku bukan siapa-siapamu, Mas. Hubungan kita hanya sebatas teman, di mana aku memang bekerja di sekolah milik yayasanmu. Lagi pula, apakah kamu tidak ingat jika statusku kini adalah seorang janda, sedangkan dirimu berstatus suami orang? Aku dan kamu memiliki batasan yang sulit untuk kita tembus. Kuraih kembali tas besar di tangannya. Kemudian lekas melangkah jauh meninggalkannya yang masih berdiri mematung di halaman asrama. Hasna, asal kamu tahu ya, jika sebenarnya aku... Perkataannya terhenti kala aku menoleh ke arahnya. Sebenarnya apa, Mas? Tanyaku memandangnya. Namun Mas Nizam hanya terdiam membisu. Masuklah, aku akan pulang. Putusnya kemudian berbalik dan pergi. Sungguh aneh, sebenarnya dia tadi mau bilang apa sih? Pagi ini matahari bersinar begitu cerah. Setelah sholat subuh tadi, tidak kubiarkan mata ini kembali terpejam. Ini adalah hari keduaku berada di kota ini. Hari ini aku berniat kembali mengajar di sekolah. Rasanya aku sudah rindu sekali dengan anak didikku di kelas 1 sekolah dasar. Riuh kegembiraan menyambut kehadiranku kala berada di tengah-tengah mereka. Rupanya mereka juga sangat rindu kepadaku, tak terkecuali si cantik Nasita. Tak henti-hentinya ia memandangku dengan tatapan yang sangat bahagia. Bu, maafin Nasita karena kemarin ketiduran, sehingga tidak tahu jika ibu sudah turun dari mobil ayah, ucap Nasita saat aku hendak keluar dari kelas. Karena pelajaran telah selesai. Aku mengelus kepalanya yang tertutup jilbab coklat pramuka. Tidak apa-apa sayang, maafkan ibu juga ya, yang tidak tega membangunkanmu, sehingga kemarin ibu hanya berpamitan kepada ayah Nasita. Terangku, gadis itu pun tersenyum. Nasita pulang sama siapa? Apa sudah ada yang jemput? Dijemput ayah, Bu. Nah, itu ayah sudah datang. Aku mengikuti arah jari telunjuknya. Seorang pria tampan yang tidak lain adalah Pak Rehan, yang baru saja turun dari sebuah mobil yang terparkir di seberang jalan depan pintu gerbang. Ia kemudian berjalan menuju arah kami. Penampilannya begitu sangat menawan. Kemeja lengan panjang berwarna putih begitu pas membalut tubuh atletis dengan dada bidang yang terlihat kokoh. Lengan panjang kemeja dilipat rapi sampai ke siku, menampilkan otot kekar yang membuat dirinya semakin gagah lagi rupawan. Nasita, sudah lama menunggu ayah? Pertanyaannya membuyarkan pikiranku yang asik berfantasi. Mikirin apa sih aku ini? Kugelengkan kepalaku pelan untuk mengembalikan kewarasanku. Bu Hasna, terima kasih ya telah menemani Nasita sebelum saya datang. Ujarnya menatap ke arahku. Sama-sama, Pak. Kebetulan pelajaran di kelas Nasita baru saja berakhir. Bu Guru, Nasita pulang dulu ya. Nasita pamit kepadaku. Ayo ya, kita pulang. Ajaknya menggandeng tangan sang ayah. Sebentar, itu ada es krim. Seru Pak Rehan menunjuk pedagang es krim di depan pintu gerbang sekolah. Nasita beli es krim dulu gih sana. Ayah akan menunggu Nasita di sini. Ujar Pak Rehan tersenyum manis. Baik ayah, jawab gadis kecil itu kemudian berlari menjauh dari kami. Entah mengapa rasa gelisah kembali muncul kala aku dan Pak Rehan hanya berdua. Perasaan apa ini? Sebenarnya apa yang hendak dibicarakannya kepadaku? Bu Hasna, bagaimana jawaban dari pertanyaan saya kemarin, Bu? Pandangannya menatap lekat ke arahku, membuat aku semakin salah tingkah. Pertanyaan yang mana ya, Pak? Apakah Ibu bersedia menjadi guru les privatnya Nasita? Aku baru ingat jika tempo hari aku berjanji akan memikirkan jawaban untuk pertanyaannya. Namun dikarenakan kesibukanku, aku sama sekali tidak sempat memikirkannya. Apa tawaran ini aku terima saja ya?
Hitung-hitung buat pemasukan tambahan agar aku bisa menabung dan mengirimkan uang kepada ibu di kampung. Akhirnya aku pun menyetujui permintaan Pak Rehan. Betapa ia sangat bahagia mendengar keputusan dariku. Kemudian mengucapkan terima kasih sampai berkali-kali. Setelah itu, kami membuat kesepakatan mengenai jadwal les privat yang meliputi hari, waktu, dan kapan saja hari liburnya. Untuk perihal gaji, kuserahkan seluruhnya kepada Pak Rehan, biar dia saja yang memikirkannya. Berarti hari Senin depan bisa kita mulai ya Bu les privatnya? Tanya Pak Rehan, kemudian langsung kubalas dengan anggukan. Terima kasih ya Bu, saya yakin Nasita pasti akan senang mendengarnya. Ujarnya kemudian pamit undur diri bersama sang putri. Ojek online yang kutumpangi berhenti di sebuah bangunan besar berlantai 3. Rumah mewah dengan arsitektur semi Eropa. Memiliki halaman yang sangat luas, terdiri dari berbagai tanaman bunga dan air mancur yang bawahnya terdapat kolam ikan hias. Seorang wanita parubaya yang kuyakini adalah seorang ART membukakan pintu untukku. Kemudian dengan sangat ramah, meminta aku untuk duduk di kursi tamu ruang ini. Sungguh desain di dalam ruangan itu pun tidak kalah indahnya dengan bentuk luar bangunan ini. Aku terpaku kala melihat sebuah foto besar dengan bingkai berwarna emas yang terpajang di ruangan ini. Nampak di sana foto Nasita yang tersenyum riang dengan diampit oleh Pak Rehan dan seorang wanita yang wajahnya sangat mirip denganku. Pasti wanita tersebut adalah almarhumah ibu Nasita. Pantas saja Nasita mengira jika aku ini adalah bundanya pada saat dulu kami pertama bertemu. Selamat sore Bu Hasna. Sapa Pak Rehan ramah. Ia nampak memandangku dengan binar yang berbeda dari biasanya, sehingga membuatku salah tingkah. Selamat sore juga, Pak. Jawabku tak kalah ramah. Setelah sekedar berbasa-basi, akhirnya Pak Rehan mengantarkanku bertemu dengan Nasita yang berada di ruang tengah. Pembelajaran pertama yang kuberikan adalah pelajaran membaca dan berhitung. Tidak kusangka bahwa Nasita memang tergolong anak yang sangat cerdas. Terbukti dengan sangat mudahnya ia menerima pelajaran yang aku berikan, serta mudahnya ia dalam menghafal angka-angka dengan sangat cepat. Pembelajaran hari ini telah selesai saat waktu menunjukkan pukul 5 sore. Memang menurut perjanjian yang telah disepakati, les dilakukan selama 1 jam. Dimulai pukul 4 dan akan berakhir pukul 5 sore. Serta untuk harinya adalah hari Senin sampai hari Sabtu. Setelah membantu Nasita membereskan semua buku dan peralatan belajarnya, aku berniat undur diri. Mari Bu, biar saya antar bersama Nasita, seru Pak Rehan saat aku bergegas pulang. Tidak Pak, terima kasih, saya akan naik ojek online saja, ujarku sungkan. Saya mohon jangan menolak tawaran ini, Bu. Kami tidak tega jika Ibu pulang naik ojek ataupun angkutan umum, karena hari ini sudah beranjak malam. Bujuk Pak Rehan. Begitupun dengan Nasita yang merengek memaksa untuk mengantarku. Aku yang tidak kuasa menolak, akhirnya menyetujui permintaan mereka. Yah, nanti kita mampir ke mall dulu ya. Nasita pengen banget ke mall. Iya, nanti kita ke mall setelah mengantar Bu Hasna ya. Enggak mau, Nasita maunya bertiga. Kan Nasita pengen seperti teman-teman Nasita yang pergi bersama ayah bunda mereka. Ucapan gadis itu terdengar parau. Ternyata netranya sudah dipenuhi genangan bening yang siap membanjiri pipinya. Sejenak kulihat Pak Rehan menatapku memohon persetujuan. Baiklah, nanti kita ke mall dulu, ujarnya sesaat telah aku mengangguk setuju. Gadis kecil itu pun tersenyum sambil menyeka setetes air mata yang terlanjur lolos. Pusat perbelanjaan yang kami kunjungi terbilang cukup ramai. Setelah mengerjakan sholat maghrib di masjid yang dekat dengan lokasi tempat ini, kami pun langsung berkeliling ke toko maupun wahana permainan demi menghibur hati gadis cantik yang akhir-akhir ini memenuhi hariku.
Nasita raut kebahagiaan tak henti-hentinya ia pancarkan. Sesekali tangan kecilnya menggandeng tangan kami yang berada tepat di samping kanan dan di samping kiri. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mengenalnya, akan mengira jika kami adalah satu keluarga utuh yang bahagia. Namun pada kenyataannya, hubungan kami hanya sebatas guru, murid dan walinya. "Ayah, Nasita mau beli bando," seru Nasita, mengajak kami mengunjungi sebuah toko aksesoris dan baby shop. "Nasita sama Bu Hasna saja ya, ayah mau ke toilet sebentar, nanti ayah nyusul." Pamit Pak Rehan kemudian meninggalkan kami berdua. Keseruan kami sangatlah intim dalam memilih bando yang cocok untuk dipakai oleh Nasita. Dan pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada sebuah bando lucu berwarna putih dengan bunga besar di atasnya. "Ya sudah, kita pilih ini saja ya," ujarku mengakhiri petualangan kami memilih aksesoris kepala tersebut. "Wah, hebat! Ternyata kamu bisa lebih bahagia ya setelah berpisah dengan Asmi," seru sebuah suara yang tidak asing di telingaku. Aku dan Nasita langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata telah berdiri di belakang kami mantan ibu mertuaku dan menantu baru kesayangannya, Naira Az-Zahra. Hasna, aku tidak menyangka jika ternyata kamu masih bertahan di kota ini. Aku kira setelah bercerai dari Asmi, kamu akan kembali ke kampung untuk selamanya. Tapi ternyata dugaanku salah. Kamu masih betah lama-lama di sini," ujar mantan ibu mertuaku dengan bersedikap tangan. Sedangkan Naira hanya mengangkat sudut bibirnya dengan pandangan mata memindai penampilanku dari atas hingga ke bawah. "Hasna, ternyata banyak perubahan yang terjadi padamu. Lihatlah kulitmu kini berubah, nampak sedikit hitam dari sebelumnya. Aku yakin tidak lama lagi penampilanmu akan menyerupai orang kampung karena tidak terurus," ejek Naira tajam. Baru kali ini aku mendengar ucapannya langsung kepadanya. Ternyata mereka berdua memang satu paket komplit. Pantas saja menjadi mertua dan menantu. Sejenak mataku melilit warna kulit tanganku yang memang sedikit lebih gelap. Hal ini mungkin dikarenakan selama 4 bulan belakangan ini, aku sering berkeliling kampung hingga pasar untuk menjajakan kue basah yang dijual ibu. "Kenapa diam? Pasti kamu membenarkan ucapanku, kan? Aku yakin jika kamu sebenarnya menyesal telah meninggalkan Asmi daripada memilih hidup bersamaku sebagai madumu. Kini kamu bisa merasakan bagaimana susahnya hidup pontang-panting di jalanan," lanjut Naira dengan sombong. "Jangan kalian menghinaku ataupun menyimpulkan jika aku hidup menderita hanya karena warna kulitku yang berubah hitam. Aku sama sekali tidak pernah menyesali keputusanku untuk berpisah dari Mas Asmi. Karena nyatanya, aku lebih bahagia untuk saat ini." Belaku tidak ingin kalah dengan mereka. "Hai Hasna sayang, lihatlah, kami di sini hendak berbelanja berbagai macam perlengkapan bayi. Calon cucuku tentunya akan segera lahir ke dunia. Asal kamu tahu saja ya, jika Naira kini tengah mengandung anaknya Asmi," ucap mantan ibu mertuaku dengan bangga. Sebelah tangannya mengelus perut Naira yang masih rata. "Memang benar dugaanku selama ini, jika kamu itu memang wanita mandul. Terbukti dengan umur pernikahan kalian yang sudah masuk 3 tahun. Namun dirimu tidak juga kunjung hamil. Berbeda dengan Naira, yang baru 5 bulan dinikahi Asmi, tapi sudah langsung hamil," lanjutnya mengejekku. Cepat atau lambatnya seseorang mendapatkan momongan adalah kehendak Allah. Jadi jangan sekali-kali Anda mengejek seseorang sebagai wanita yang mandul. Karena itu artinya kalian telah menghina kuasa Allah, seruku lantang. Sebisa mungkin aku menahan air mata yang terus memaksa menggeser keluar dari netraku. Aku tidak lagi terlihat lemah di hadapan mereka. "Ternyata kamu cukup berani ya, berceramah di hadapan kami. Asal kamu tahu saja ya, gara-gara kamu menggugat cerai Asmi dan memilih berpisah daripada di Madu, Asmi terkena imbasnya.
Sekarang dia jarang mendapatkan job atau bahkan permintaan ceramahnya menjadi menurun. Juga follower dan subscribernya di media sosial menjadi berkurang. Ini semua gara-gara kamu, Hasnah. Teriak mantan ibu mertuaku penuh emosi. Tante, Oma, jangan ganggu Bu Hasnah lagi. Tiba-tiba Nasita berdiri di antara aku dan Naira serta mantan ibu mertuaku. Naira mencebik, kemudian berjongkok mensejajarkan tingginya dengan Nasita. Hai gadis cantik yang manis, memang apa hubungan kamu dengan Hasnah? Tanya Naira sambil memegangi dagu Nasita. Namun gadis kecil itu segera memalingkan wajahnya, meninggalkan tangan Naira yang melayang ke udara. Naira yang diperlakukan demikian langsung berdiri kemudian mundur mensejajarkan tubuhnya dengan mantan ibu mertuaku. Dasar gadis gak punya sopan santun, ditanya baik-baik malah membuang muka, herdik Naira. Siapa yang kalian maksud gadis yang gak punya sopan santun? Suara bariton terdengar tegas mengagetkan kami. Kuyakini jika pemilik suara tersebut adalah Pak Rehan. Sejak kapan dia kembali? Aku rasa ia mendengar percakapan kami dan juga ia pasti tahu jika mereka itu baru saja menghina putri kecil yang sangat dicintainya. Apa urusannya dengan Anda? Tanya ibu mertuaku dengan tatapan angkuh. Mendengar ucapannya, aku yakin jika Pak Rehan tersulut emosi. Jangan melampaui batas dan jangan mengganggu kami. Silahkan kalian pergi dari hadapan kami, peringatnya kembali. Memangnya Anda itu siapa? Berhak mengusir kami dari sini. Ini adalah tempat umum, jadi kami bebas untuk kemanapun kami pergi. Naira menimpali. Pria di sampingku nampak begitu sangat kesal dengan dua wanita di hadapan kami. Tidak ingin memperpanjang masalah, akhirnya dia mengajak kami untuk melangkah pergi meninggalkan mereka. Tidak kusangka Hasnah, ternyata begitu mudahnya ya bagimu untuk melupakan Asmi dan menggait pria kaya. Ejek mantan ibu mertuaku lagi. Kemarahanku serasa memuncak mendengar hinaan demi hinaan yang mereka lontarkan kepadaku. Aku segera berbalik dan langsung berjalan mendekati mereka. Sebaiknya jaga cara bicara Anda. Apakah Anda berdua tidak ingat jika anak Anda dan juga suami Anda adalah seorang public figure? Jadi pantaskah kiranya jika mulut Anda berdua berbisa seperti ular? Ucapku menyeringai. Rasanya tidak tahan lagi jika aku terus-terusan bersikap sabar terhadap mereka. Berani sekali ya kamu, seru mantan ibu mertuaku dengan tangan melayang ke udara hendak menamparku. Jangan sentuh dia, atau kalian akan berurusan dengan saya, bentak Pak Rehan. Tangannya mencekal pergelangan tangan ibu mertuaku. Ada apa ini ribut-ribut? Sahut sebuah suara di belakang kami. Ternyata suara tersebut adalah suara Mas Asmi. Ia kemudian melangkah mendekat ke arah kami. Pak, tolong lepaskan tangan ibu saya, perintah Mas Asmi kepada Pak Rehan. Dengan sekali hentakan, tangan ibunya langsung terlepas. Oh, jadi Anda adalah anaknya. Tapi tunggu, bukankah Anda ini adalah ustadz yang belum lama ini terkenal dan sering tampil di televisi? Anda itu Ustadz Asmi kan? Tanya Pak Rehan memindai wajah Mas Asmi. Iya benar, ada masalah apa ya Anda sama ibu saya? Begini Pak, saran saya, sebaiknya Anda bisa mengontrol cara bicara ibu Anda kepada orang lain, agar tidak menyakiti hati sesama. Terang Pak Rehan dengan penuh penekanan. Ibu ada masalah apa sebenarnya? Tanya Mas Asmi kepada ibunya dengan tatapan dingin. Kamu tanya saja pada mantan istrimu itu. Berani-beraninya dia menghina ibu dan juga Naira. Seru mantan ibu mertuaku dengan pandangan murka ke arahku. Sedangkan Mas Asmi malah menatap ke arahku dengan tatapan sendu. Mungkin dalam benaknya meyakini jika aku tidak mungkin melakukan hal tidak terpuji tanpa ada penyebabnya. Oh, jadi Bu Hasnah itu adalah mantan istri Bapak ya? Tanya Pak Rehan yang langsung dijawab anggukan oleh Mas Asmi. Beruntung sekali karena Bu Hasnah akhirnya bisa keluar dari lingkungan seperti kalian. Lanjut Pak Rehan.
Ucapannya terdengar sangat menohok. Anda tidak berhak menilai bagaimana keluarga kami. Memangnya ada hubungan apa antara Anda dan Hasnah, mantan istri saya, sehingga Anda begitu membelanya? Tanya Mas Asmi dengan mata memincing ke arah kami. Bu Hasnah itu adalah calon istri saya. Sebentar lagi kami akan menikah. Ucapan Pak Rehan seketika membuat kami semua terkejut, termasuk diriku yang memandang Pak Rehan tak percaya. Namun aku sangat yakin jika Pak Rehan tengah bersandiwara. Semua yang dikatakan ini hanya untuk membungkam mulut Mas Asmi. Satu tangan Pak Rehan segera menggendong Nasita, sedangkan sebelah tangannya langsung menggandeng tanganku, kemudian mengajak kami pergi, meninggalkan mereka semua dengan wajah pucat pasi. "Tunggu!" teriak Mas Asmi menghentikan langkah kami. Pak Rehan kemudian berbalik, menunggu Mas Asmi yang berjalan mendekat. "Apakah Anda yakin dengan keputusan Anda untuk menikah dengan Hasnah, mantan istri saya? Asalkan Anda tahu saja, jika Hasnah itu masih mencintai saya," ucap Mas Asmi dengan penuh percaya diri, sedangkan aku menggeleng keras. "Itu tidak benar. Aku memang sangat mencintaimu, tapi itu dulu sebelum kamu berlaku curang terhadapku, Mas. Dan untuk saat ini, rasa itu sudah terkikis habis," ucapku tajam ke arahnya. "Maaf, kami harus pergi. Aku pamit." Aku pamit kemudian meninggalkan Mas Asmi yang masih berdiri mematung dengan wajah merah padam. "Maaf, kami harus pergi." Aku pamit kemudian meninggalkan Mas Asmi yang masih berdiri mematung dengan wajah merah padam. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas kejadian yang tidak menyenangkan yang baru saja terjadi, Pak." Ucapku memecahkan keheningan di antara aku dan Pak Rehan, kala mobil yang kami tumpangi tengah melaju membelah pekatnya malam. "Tidak masalah bagi saya, Bu. Orang-orang seperti mereka itu memang pantas diberi pelajaran," jawab Pak Rehan sambil sesekali menatap ke arahku yang duduk di samping kemudi. Sedangkan Nasita sudah terlelap tidur di jok bagian belakang. "Terima kasih karena Bapak tadi sudah membela saya di hadapan mantan suami saya dan keluarganya. Jujur saya akui jika Bapak memang pandai sekali berakting." Tawaku kecil saat teringat ucapan Pak Rehan yang hendak menikahiku di hadapan Mas Asmi dan keluarganya. "Berakting?" Keningnya berkerut menatapku. "Kapan saya pernah berakting?" tanyanya cepat. Aku tersenyum. "Tadi kan Bapak membohongi Mas Asmi dengan berkata kita akan menikah." "Oh, jadi Ibu menganggap ucapan saya tadi itu hanya sekedar dusta?" Matanya menatapku intens, membuat senyumanku yang tadinya terukir kini perlahan menghilang. Sedetik kemudian kurasa jika mobil ini perlahan menepi kemudian berhenti. Bagaimana jika niat yang saya ucapkan tadi benar adanya dan berasal dari dalam hati saya? Netranya tajam menatap manik mataku, membuat jantungku serasa bertalu-talu. "Maksud Bapak apa? Bagaimana jika saya meminta pada Ibu untuk menikah dengan saya dan menjadi ibunya Nasita?" Mendengar hal itu, membuat jantungku terasa lepas dari tempatnya. Aku tidak pernah berpikir jika Pak Rehan benar-benar menginginkanku. "Maaf, Pak. Hal ini terlalu cepat bagi saya. Jujur saya belum siap untuk menikah lagi setelah semua yang saya alami di kehidupan saya sebelumnya," ujarku menunduk. Sejenak ia terdiam. "Baiklah, Bu. Saya sangat mengerti perasaan Ibu untuk saat ini, dan saya juga tidak akan memaksa," jawabnya tulus. Mobil kembali menyala kemudian melaju, melanjutkan perjalanan kami. Sebetulnya aku sangat tidak enak hati karena telah menolak niat tulus Pak Rehan untuk menikahiku. Namun apa mau dikata, bukankah hati dan perasaan tidak bisa dipaksa? Untuk saat ini, aku masih ingin sendiri karena hatiku masih sangat trauma untuk memberikan rasa cintaku kepada seorang laki-laki setelah penderitaan yang aku alami sebelumnya. Mobil Pak Rehan menepi di seberang jalan depan asrama tempatku tinggal.
Mataku memicing kala mendapati seorang wanita tengah berdiri gelisah di sebelah tangga menuju lantai 2 menuju kamarku. Asrama ini terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama dikhususkan untuk ruangan pertemuan, dan kedua kamar yang mengapitnya adalah kamar para pengurus yayasan. Sedangkan di lantai 2 terdiri dari 3 kamar untuk para ustazah yang menetap. Meski pencahayaan yang tamaram karena lampu di sana tidak begitu terang, namun aku bisa melihat siapa wanita itu. "Kak Mutia, ada perlu apa dia menemuiku?" kataku lirih. Namun ternyata Pak Rehan masih bisa mendengarnya. "Ada apa? Memangnya siapa yang tengah menunggu ibu di sana?" tanya Pak Rehan. Pandangannya ikut memindai siapa wanita yang tengah menungguku itu. "Kira-kira si Mutia itu mau apa ya, Kak?" "Kak Mutia, ada perlu apa dia menemuiku?" gumamku lirih. Entah kenapa suaraku jadi begitu kecil. Rasanya ada firasat tidak enak yang menyelimuti hatiku. Ternyata Pak Rehan yang duduk di sampingku masih bisa mendengarnya. "Ada apa, Bu? Memangnya siapa yang tengah menunggu ibu di sana?" tanyanya. Pandangannya ikut memindai sosok wanita yang berdiri gelisah di dekat tangga menuju lantai 2 asrama. Pencahayaan yang tamaram membuatku sedikit kesulitan melihat jelas. Tapi aku tahu siapa wanita itu. Itu Kak Mutia. Dan tebakanku tidak meleset. Begitu mobil Pak Rehan berhenti sempurna, aku pun segera turun. Belum sempat aku melangkah mendekat, Kak Mutia langsung menyerbu. Wajahnya sudah merah padam. "Wah, Hasna, ternyata kamu sekarang hebat juga ya. Berani-beraninya kamu," teriaknya tanpa basa-basi. Suaranya melengking tinggi, mengagetkan seisi asrama yang mulai keluar dari kamar masing-masing. Aku mundur selangkah, terkejut dengan serangannya. "Ada apa ini, Kak? Kenapa kakak marah-marah sama aku?" tanyaku berusaha tenang, meskipun jantungku sudah berdegup kencang. "Jangan pura-pura kamu, Hasna. Kamu itu wanita penggoda, merebut Mas Nizam dari aku," bentaknya. Matanya menyala penuh amarah. Aku benar-benar tidak mengerti. "Mas Nizam? Apa maksudnya?" "Apa maksud kakak? Aku nggak ngerti, Kak. Aku nggak mengerti," sahutku kebingungan. "Alah, tidak usah banyak alasan kamu. Kamu itu tahu tidak sih, kenapa aku begitu marah sama Mas Nizam? Gara-gara kamu. Dia bilang dia mencintaimu. Dia bilang dia akan menceraikanku demi kamu. Ini itu semua gara-gara kamu, Hasna." Suara Kak Mutia semakin meninggi, penuh dengan keputusasaan dan amarah. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. "Mas Nizam mencintaiku? Itu mustahil." Tapi ada yang janggal. Kalau Kak Mutia sudah tahu, kenapa baru sekarang dia melabrakku? Dia juga tahu, Hasna, kalau aku yang menyuruhmu untuk pergi dari rumah Azmi waktu itu, dan dia marah besar kepadaku gara-gara itu. Padahal itu demi kebaikanmu, Hasna. Azmi tidak pantas untukmu." Kak Mutia terus mengoceh. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Aku terkejut. Jadi pesan-pesan WhatsApp yang Mas Nizam kirimkan dulu yang memberitahuku soal Mas Azmi menikah lagi, itu darinya. Dan dia tahu Kak Mutia yang mengusirku. Hatiku terasa perih sekaligus bingung. Mas Nizam menyimpan perasaan seperti itu. "Dan sekarang kamu akan kuberi pelajaran." Kak Mutia tiba-tiba merogoh tasnya. Mataku membelalak melihat sebilah pisau kecil berkilau di tangannya. Ia menerjang ke arahku. Namun sebelum pisau itu sempat menyentuhku, sebuah tangan kekar sudah mencekal pergelangan tangan Kak Mutia. "Jangan sentuh dia," bentak Pak Rehan. Suaranya dalam dan penuh ancaman. Dia berdiri di sampingku, melindungiku dari serangan brutal Kak Mutia. Teriakan Kak Mutia dan keributan ini sudah menarik perhatian seluruh penghuni asrama. Mas Nizam, Pak Ahmad, dan beberapa ustazah yang lainnya bergegas keluar. Wajah mereka penuh tanya. Mas Nizam yang melihat kejadian itu langsung menghampiri. "Mutia,
Apa yang kamu lakukan? Bentaknya. Suaranya penuh kekecewaan dan amarah. Dia menatap istrinya dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mas, dia ini penyebabnya. Dia yang merebut kamu dari aku. Raung Kak Mutia, berusaha melepaskan cekalan Pak Rehan. Pak Rehan dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana Kak Mutia menyerangku tanpa alasan yang jelas. Dengan pisau di tangannya, beliau mendengar penjelasan Pak Rehan. Mas Nizam justru semakin marah kepada Kak Mutia. Cukup Mutia, cukup. Aku sudah tidak tahan lagi dengan sifat burukmu itu. Aku akan menceraikanmu. Ucap Mas Nizam. Suaranya tegas, penuh keputusan. Kata-kata Mas Nizam bagaikan petir di siang bolong bagi Kak Mutia. Ia langsung terdiam sejenak. Wajahnya pucat pasi, kemudian kembali meraung-raung seperti orang gila. Tidak, tidak bisa. Kamu tidak bisa menceraikanku, Mas. Teriaknya histeris, berusaha kembali menusukku. Kali ini, Mas Nizam langsung memukul tangan Kak Mutia yang memegang pisau, hingga pisau itu terlepas dan terjatuh ke lantai. Mas Nizam benar-benar nampak malu melihat kelakuan istrinya di hadapan banyak orang. Kak Mutia terus meraung-raung, menjadi tontonan memilukan bagi semua orang yang ada di sana. Malam ini menjadi malam kelam bagi Kak Mutia. Dan di tengah kekacauan itu, saat suasana masih tegang dan semua mata tertuju pada kami, Pak Rehan tiba-tiba berbalik menghadapku. Aku masih merasakan sisa getaran di tanganku akibat ketegangan tadi. Bu Hasna, katanya. Suaranya tenang namun jelas terdengar di keheningan yang tiba-tiba melingkupi. Aku menatapnya bingung. Saya tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat. Lanjutnya, melirik sekilas ke arah Mas Nizam dan Kak Mutia yang masih meronta-ronta. Tapi di hadapan Bapak Ahmad dan semua saksi di sini, saya ingin Anda menjadi istri saya. Saya ingin Bu Hasna menjadi ibunya Nasita. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatapnya tak percaya. Mataku berkeliling, melihat ekspresi terkejut Pak Ahmad, para ustazah, dan tentu saja wajah Mas Nizam yang tiba-tiba membeku. Ini sungguh di luar dugaanku. Apakah ini sungguhan? Seminggu berlalu setelah malam penuh drama itu, malam ini di mana hidupku mengambil belokan yang tak terduga. Setelah pengakuan mengejutkan Pak Rehan di hadapan semua orang, terutama di hadapan Mas Nizam dan Kak Mutia, aku dan Pak Rehan mulai mempersiapkan pernikahan kami. Kami tidak menginginkan pesta mewah, hanya sebuah akad nikah yang hikmat, penuh dengan keberkahan. Sebuah awal yang baru, sederhana, namun terasa begitu tulus. Pak Rehan begitu perhatian, memastikan semua kebutuhanku dan Nasita terpenuhi. Nasita sendiri sudah tidak sabar untuk memiliki bunda baru. Ia sering berceloteh tentang bagaimana ia akan memanggilku Bunda Hasna, dan bagaimana kami akan bermain bersama setiap hari. Melihat kebahagiaan di mata gadis kecil itu, hatiku terasa hangat. Sementara itu, berita tentang nasib Kak Mutia sampai juga di telingaku. Mas Nizam benar-benar menceraikannya setelah malam itu. Keadaan Kak Mutia menjadi sangat mengenaskan. Dia depresi berat dan kini dirawat di panti rehabilitasi. Kabar itu sungguh membuatku terhenyak. Kak Mutia yang dulu begitu ponga, yang pernah menatapku rendah saat Mas Asmi mengusirku dan berkata bahwa suaminya tidak akan pernah melakukan hal yang serupa, kini harus merasakan karma yang jauh lebih menyakitkan. Dulu dia merasa paling beruntung karena telah mendapatkan Mas Nizam, anak pemimpin yayasan. Kini dia kehilangan segalanya. Aku tahu, ini bukan tentang balas dendam ataupun rasa puas. Ini adalah sebuah pelajaran hidup, bahwa kesombongan dan kesoliman pada akhirnya akan kembali pada pelakunya. Hidup memang penuh dengan ketidakpastian, dan terkadang kebahagiaan datang dari arah yang paling tidak terduga. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi, bahkan luka yang paling dalam sekalipun,
karena semua itu telah membentukku menjadi Hasna yang lebih kuat dan berani. Sekarang aku menatap masa depanku dengan hati yang lebih lapang. Bersama Nasita dan Pak Rehan, aku berharap bisa membangun keluarga kecil yang penuh cinta dan kebahagiaan. Sebuah rumah tangga yang didasari kejujuran, kepercayaan, dan kasih sayang yang tulus. 3 tahun berlalu, aroma melati dan mawar selalu menyelimuti rumah kami. Bukan hanya dari bunga-bunga di taman, tetapi juga dari kebahagiaan yang terus bersemi. Aku, Hasna, kini benar-benar menjadi Bunda Hasna bagi Nasita, malaikat kecil yang semakin cerdas dan ceria. Suara tawa dan celotehnya adalah melodi terbaik di setiap pagi. Pernikahanku dengan Pak Rehan yang kini selalu kupanggil Mas Rehan adalah anugerah terbesar setelah badai yang melanda. Dia bukan hanya seorang suami, tetapi juga pendamping, pelindung, dan sahabat terbaik. Kesabarannya, kebijaksanaannya, dan ketulusannya dalam mencintai aku dan Nasita sungguh tak terhingga. Dia membuktikan bahwa cinta sejati memang ada, bahkan setelah patah hati yang paling dalam sekalipun. Rumah kami yang dulu hanya kulihat sebagai tempat singgah, kini menjadi istana penuh kehangatan, di mana setiap sudutnya menyimpan cerita tentang kebersamaan dan rasa syukur. Ibuku di kampung sudah pulih sepenuhnya. Begitupun juga dengan ayah. Mereka begitu bahagia melihatku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mas Nizam, setelah perceraiannya dengan Kak Mutia, memilih untuk fokus pada yayasan dan kegiatan sosial. Sesekali ia menjenguk Kak Mutia di panti rehabilitasi. Walau hatinya masih menyimpan luka dan penyesalan, aku tidak lagi bertemu dengan Mas Asmi dan Naira. Kabar terakhir yang aku dengar, popularitas Mas Asmi memang menurun drastis. Dan Naira, well, aku tidak lagi ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Bagiku, masa lalu adalah pelajaran, bukan beban. Aku masih mengajar di sekolah Nasita, dan les privat di rumah Mas Rehan terus berlanjut. Nasita tumbuh menjadi gadis kecil yang mandiri dan penuh kasih sayang. Dia tidak lagi menangis merindukan mendiang ibunya seperti dulu, karena kini dia memiliki keluarga yang utuh, yang mencintainya tanpa batas. Malam ini di bawah kerlip bintang yang sama indahnya dengan malam saat Mas Rehan melamarku. Aku duduk di teras bersama Mas Rehan dan Nasita. Tangan kecil Nasita menggenggam tanganku, sedangkan tangan Mas Rehan memeluk bahuku dengan erat. Sebuah senyuman tipis terukir dari bibirku. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari babak-babak baru yang indah, yang akan kami rajut bersama, dengan cinta dan keyakinan. Hidup memang penuh kejutan, dan terkadang kejutan terbaik datang di saat yang paling tidak terduga. Tamat.